Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa buah soal yang nantinya akan menjadi bantuan untuk anak-anak belajar sebelum menghadapi ujian akhir sekolah. Sekarang kita lihat soal pertama. Soal pertama ini materinya adalah kalau di sini ada suhu-suhu seperti ini, berarti arahnya nanti ke suhu. Kemudian karena di sini ada kata-kata campuran, maka ini lebih tepat materinya adalah azas black. Konsep pada azas black itu kalor yang dilepas oleh suatu zat itu sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang lain. Sekarang kita lihat untuk kalor yang melepas, ya, seperti suhunya nanti akan lebih besar daripada suhu benda yang menerima. Sekarang kita lihat air 100 gram pada suhu 20 derajat dicampur dengan air 50 gram pada suhu 80 derajat. Maka air yang kedua itu otomatis melepaskan kalor karena suhunya sudah lebih tinggi, 80 dibanding dengan 20. Maka kalau kita buat di sini, kita buat dulu yang diketahui pertama adalah M1. Masa pertama untuk air yang 100 gram, kemudian C, titik air, titik 1 kalori per gram. Yang ketiga T1, 20 derajat Celcius. Kemudian ini bagian yang melepas, ya. Bagian yang menerima karena suhunya kecil ini. Bagian yang melepas berarti M2, massa airnya 50 gram. Kemudian karena masih sama-sama air, nilai C-nya sama, berarti ini C2 juga 1 kalori per gram. Kemudian T2, 80 derajat Celcius. Karena ini ada pencampuran dua zat yang berbeda suhu, otomatis nanti suhu campuran ini akan berada, ya. Ini suhu yang 80, ini yang melepas. Ini suhu yang 20, ini nanti menerima. Otomatis nanti suhu campurannya akan berada di sini, di antara suhu 20 derajat dan suhu 80 derajat Celcius. Tidak akan mungkin lebih dari 80, ya, atau lebih kurang dari 20. Sekarang kita lihat persamaannya. Dalam azas Black, Q lepas sama dengan Q terima, ya. Q lepas, kalor yang melepas sama dengan kalor yang menerima untuk dua buah zat yang berbeda. Berbeda massa juga bisa, meskipun jenisnya sama-sama air. Yang melepas di sini M2, maka kita buat di sini M2 C2 delta T2. Ini M1 C1 delta T1. Siapa delta T2? Berarti di sini. Ini T2, ini T1, ini suhu campuran. Kita buat di sini namanya TC. Ini yang delta T2, ini yang delta T1. M2 nilainya 50 gram, C21 ini nilainya T2 dikurang TC. M1 100 gram, C1 1, delta T1 berarti TC dikurang T1. Sekarang ini kita coret, sisa 2, ini 1 kali ke dalam, berarti T2 dikurang TC sama dengan 2 TC dikurang 2 T1. Sekarang TC-nya kita pindah, berarti T2 ditambah 2 T1 sama dengan 3 TC. Benar, ya? Kita buat di sini lagi 3 TC, T2 nya 80 ditambah 2T1 2 dikali
20. Berarti 3 TC 80 ditambah 40, 120. Maka TC sama dengan 120 per 3. Suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Ya, di antara 20 derajat Celcius dan 80. Tidak akan mungkin ketika air yang suhunya 20 dicampur dengan air yang suhunya 80, suhunya akan lebih tinggi dari 80 atau lebih rendah. Pasti di antara 20 dan 80. Mudah-mudahan Anda di sini paham. Kita lanjutkan soal yang kedua. Teori kinetik gas ya, materinya. Teori kinetik gas identik dengan persamaan gas ideal, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Ya, sekarang kita lihat. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V. Maka V1 sama dengan V. Tekanan P, nah berarti P1 P dan suhu T. T1 T. Jika suhu gas menjadi 3/5 T, kalau dia menjadi berarti otomatis yang kedua. T2 3/5 T, 1 maksudnya. Kemudian volumenya menjadi 4/5, berarti V2 sama dengan 4/5 V1, berarti ini menjadi 3/5 T. Kenapa? Karena T1-nya sama dengan T. V1 juga sama dengan V, otomatis di sini 4/5 V. Tekanannya sekarang berarti P2. Kita gunakan persamaan ini. Di sini kita buatnya P2 dikali V2 per T2 sama dengan P1 dikali V1 per T1. P2 nya yang ditanya, V2 nya 4/5 V, 4/5 V per T2 nya 3/5 T. P1 P, P1 V, T1 T. Otomatis ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret, apalagi ini. Maka kalau kita lanjutkan, berarti P2 dikali 4/5 sama dengan 3/5 P. Ya, kita kali ke samping, otomatis ini bisa kita coret. Maka nilai P2 sekarang adalah 4 yang kita pindah ke bawah, 3/4 P. Atau bisa kita tuliskan nanti di sini kalimatnya, tekanan sekarang 3/4 P1 atau 3/4 tekanan semula. Kita lanjut yang ketiga. Ini gelombang ya. Gelombang berjalan. Materinya. Diketahui panjang gelombang. Ini diketahui lambda sama dengan 0,1 meter. Frekuensi berarti F kecil ya, bukan F besar. Hati-hati penulisannya. Jangan samakan F besar dengan F kecil. Kemudian simpangan terjauh berarti A besar, amplitudo 0,2 meter. Gelombang merambat dari kiri ke kanan. Tuliskan persamaan untuk gerak gelombang. Y sama dengan A sin omega T dikurang AX. Kurang ini berarti dari kiri ke kanan tadi ya. Omega ini kalau kita pecah, A sin omega ini sudah sering ini kita bahas. Nilainya sama dengan 2 dikali Pi dikali F. T, K ini 2Pi per lambda X. Nah, sorry. Berarti yang perlu kita lakukan sekarang adalah hanya memasukkan nilai F dan lambda. A-nya 0,2 sin 2
2 dikali pi, F-nya 0,1 dikali T, dikurang 2 pi, lambdanya, oh maaf, ini berarti sorry. Kita ulang lagi, ada kesalahan. Y sama dengan 0,2 sin 2 pi, F-nya 2 ya, dikali T, dikurang 2 pi per lambda, lambdanya 0,1 dikali X. Maka persamaan gelombangnya adalah ini, tinggal kita susun 0,2 sin 4 pi T, 2 dibagi 0,1 berarti 20 pi X meter. Kenapa meter? Kita mengikuti satuan yang di awal ini. Atau bisa juga nanti seperti ini, Y sama dengan 0,2 sin pi 4T dikurang 20 X meter. Atau bisa juga seperti ini, Y sama dengan 0,2 sin 2pi, berarti di dalam 2T, di sini 10 X meter. Ini sama ya. Berarti ada 3 opsi. Bisa yang pertama, ini juga bisa jadi jawaban. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini materinya adalah kita buat di sini efek Doppler. Dalam efek Doppler nanti kita akan masuk dalam persamaan PP plus minus PP, ini FP ya, sorry, Bapak ulangi lagi, FP sama dengan V tambah kurang VP, ini V tambah kurang VS dikali FS. Apa itu FP? Frekuensi yang didengar oleh si pengamat. Apa itu VP? Berarti kecepatan si pengamat. Apa itu VS? Berarti kecepatan si sumber bunyi. Berarti FS adalah frekuensi si sumber bunyi. Di sini paham ya? Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang kita baca soalnya. Dimas berada di dalam kereta api A yang berhenti. Sebuah kereta api lain bergerak mendekati A. Berarti mendekati si Dimas yang ada di dalam kereta api ini dengan kecepatan 7,2 km per jam sambil membunyikan peluit. Otomatis kereta B ini akan menjadi sumber bunyi ya. Ini P si pengamat atau si pendengar, ini S, ini sumber bunyi. Si sumber bunyi mendekati si pengamat. Berarti VS-nya diketahui di sini 7,2 km per jam. Atau kita konversi ke satuan meter per sekon, ini jadi 2 meter per sekon. Sambil membunyikan peluit, nah, otomatis ini jadi FS, frekuensi sumber bunyi 676 Hz. Nah, bila cepat lambat bunyi di udara, berarti V 340 meter per sekon. Hitunglah frekuensi peluit kereta B yang didengar oleh si Dimas. Berarti Fs-nya berapa? Sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai VP? Tambah di sini. VP-nya berapa? Karena di sini tidak ada dikatakan si Dimas ini bergerak. Maka bisa kita ambil kata yang tersirat di sini, berhenti. Maka nilai VP sama dengan 0.
Sekarang dari kondisi ini, arah ke kiri ini menandakan nanti bahwa nilai di bawah ini yang plus minus ini kita gunakan tanda yang minus, karena yang ke kiri itu arahnya karena yang ke kiri ini nanti kita jadikan simbolnya itu adalah tanda minus. Maka FP sama dengan P ditambah 0, ini V dikurang PS dikali FS. PP sama dengan ini 340 di bawah 340 dikurang 2. Ini kenapa kurang? Bapak ulang lagi, ini kenapa kurang? Karena di sini ada tanda 2 ya. Wah, simbolnya plus dan minus. Kurang ini karena arah si sumber bunyi mendekati si pendengar. Ini kita buatkan arahnya ke kiri. Dan harus kita buat seperti ini. P dulu di depan, S dulu di belakang. Kita lanjutkan kembali. FP sama dengan 340 dibagi 340 dikurang 2 dikali 676. Maka frekuensi peluit yang didengar oleh si Dimas berarti 340 per 3 berapa ini? 38 dikali 676. Ini punya hubungan ini 2, maka FP sama dengan 340 dikali 2. FP sama dengan berapa nih? 340 dikali 2, 680 ya. 680 Hz. Jadi frekuensi peluit kereta B yang didengar oleh Dimas sebesar 640 Hz. Kita lanjut soal nomor 5. Mikroskop. Jadi materinya ini adalah alat optik. Alat optiknya adalah mikroskop. Mikroskop. Nah, ini salah ya. Mikroskop. Kita baca soalnya. Sebuah mikroskop disusun dari dua lensa positif. Lensa pertama objektif dan lensa kedua okuler. Ya, sama-sama lensa positif. Lensa objektif memiliki jarak fokus 3 cm. Berarti kita buatkan di sini FOB sama dengan 3 cm. Dan lensa okuler FOK sama dengan 10 cm. Kemudian jika sebuah benda diletakkan atau ditempatkan 3,5 cm, benda ya, berarti di depan lensa objektif nih, baca ini. Di depan lensa ini. Berarti ini akan menjadi SOB 3,5 cm. Dan jarak fokus lensa okuler. Jarak fokus ya, berarti SOK. SOK sama dengan 5 cm. Tentukan perbesaran dan panjang mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum, di mana nilai SN-nya adalah sebesar 25 cm. Sekarang kita hitung dulu nilai S aksen OB, di mana 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. 1 per S aksen OB sama dengan, berarti ini kita pindah 1 FOB dikurang 1 SOB. Kita masukkan angkanya 1 per S aksen OB 1 per 3 dikurang 1 per 3,5. Maka S aksen OB, nah
Ini sudah sering diajarkan, ini agar lebih mudah kita cari penyebutnya. Ini kita kali silang langsung ya. Ini langsung kita jadikan per 1, S aksen OB per 1, otomatis yang di bawah ini nanti kita kali 3 dikali 3,5 per 3,5 dikurang 3. Maka nilai S aksen OB sama dengan 3 dikali 3,5 per 0,5. 0,5. Ini kita coret 7. Maka nilai S aksen OB sama dengan 21 cm. Mana dia perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum? Nah, di sini kita buat ya. M sama dengan S aksen OB, S aksen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. S aksen OB-nya 21, SOB-nya 3, SN-nya 25, FOK-nya 10 ditambah 1. M sama dengan ini 7 dikali ini 2,5 tambah 1. Berapa nih? 3,5. Atau sebesar 7 dikali 7 per 2. 49 per 2 kali perbesarannya. Nanti saya akan cari sendiri nilai komanya berapa, nilai desimalnya berapa. 49 dibagi 2. Sekarang, apakah panjang mikroskopnya? D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. D sama dengan S aksen OB 21 cm, SOK-nya 5. Jadi panjang mikroskop adalah 26 cm. Untuk mata tidak berakomodasi maksimum, nanti akan ada soalnya, silahkan dicari di rumah atau di mana saja Anda berada. Ada perbedaan persamaan. Nanti itu bisa dilihat di buku yang sudah Bapak berikan. Ini soal nomor 5, berarti kita pindah ke soal yang terakhir. Soal nomor 6. Tuliskan bentuk penanggulangan global warming sebagai bentuk upaya penghematan energi. Apa bentuk penanggulangannya? Ini silahkan Anda cari di Google. Ini benteng yang kita bagi-bagi kerja. Untuk hal-hal yang tidak perlu penjelasan seperti ini, berarti bisa Anda cari sendiri. Akan dicari di Google. Selamat bekerja, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu Anda semua. Pak Sudai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.